Mari terkait dengan kebijakan baru Trump ya dalam penetapan tarif impor ini tentunya akan berdampak juga Bu pada industri-industri yang di tanah air. Sebut saja misalnya kalau kita lihat ada industri-industri yang nampaknya memang akan cukup terdampak begitu ya Bu, seperti tekstil dan juga furnitur. Bagaimana tanggapan Ibu terkait dengan hal ini dan langkah-langkah apa yang perlu segera dilakukan oleh pemerintah? Tadi sebelum jeda Ibu juga menyampaikan mungkin kita mulai harus memperhatikan ya produk-produk impor yang masuk juga ke Indonesia. Tapi nyatanya juga kalau kita lihat terkait dengan industri yang akan terdampak dengan kebijakan tarif Trump ini nanti mungkin jangka panjangnya akan berdampak juga Bu pada layoff dari karyawan-karyawan atau pekerja-pekerja. Bagaimana tanggapan Ibu terkait dengan hal ini? Ya, jadi untuk industri-industri yang terdampak, terdampak itu, yang memang, ketergantungan kepada ekspor ke Amerika cukup besar ya, dan itu, tadi sudah disebut, pakaian jadi, footwear, furniture, dan juga, udang, dan juga elektronik ya. Jadi ini, dalam hal ini kita sudah membahas dengan masing-masing sektor dan di luar, secara umum bagaimana menurunkan biaya ekonomi tinggi, masing-masing sektor itu ada permasalahan tersendiri yang, bisa kita, sikapi dan atasi. Misalnya untuk, padat karya ya, ini revitalisasi dari sektor padat karya ini juga sudah menjadi program yang tengah kita lakukan bersama-sama dengan di dalam pemerintahan. Dan di sini kita benar-benar berbicara dengan para buyer, para potential investor, dan juga dengan para pelaku di dalam negeri yang selama ini melakukan ekspor untuk identifikasi permasalahan yang mereka hadapi dan juga yang benar-benar mau sudah banyak nih yang mau masuk untuk investasi, kita benar-benar fasilitasi untuk mereka melakukan relokasi. Apakah itu masalah perizinan, masalah AMDAL, masalah lokasi mereka, masalah tenaga kerja. Di sini salah satu PR dalam negeri bagaimana memastikan penetapan UMP yang bisa berdasarkan suatu formula yang disepakati oleh semua sehingga memberi kepastian ya, itu contoh untuk yang padat karya. Sedangkan untuk furniture mereka memberi banyak masukan, termasuk mengenai bahan baku, mengenai memperbaiki desain dan kapasitas kita untuk menggunakan teknologi yang lebih baik dan lebih baru untuk furniture dan juga memastikan bahan baku tersedia dan juga menangkap kesempatan-kesempatan yang ada dengan misalnya Vietnam dan Tiongkok yang akan terkena tarif lebih tinggi ya. Kemudian untuk perikanan dan udang itu juga ada masalah-masalah tersendiri terkait dengan mata rantai ekspor untuk udang dan masalah-masalah terkait dengan SPS dan lain sebagainya yang diterapkan oleh Amerika maupun Eropa ya. Jadi terakhir mungkin di luar melihat ke pasar Amerika, semuanya juga meminta untuk pemerintah juga mendorong membuka pasar-pasar yang baru. Dalam hal ini terutama menyelesaikan EU Indonesia SEPA. Ini terutama untuk garment dan footwear sangat penting karena kita selisih tarif dengan Vietnam yang sudah memiliki free trade SIPA dengan Eropa itu bisa 10-20%. Jadi ini salah satu PR juga buat pemerintah yang memang pemerintah sedang mendorong untuk menyelesaikan negosiasi Indonesia EU SEPA. Baik Bu Mari, tapi kalau menurut pandangan Anda Bu sebetulnya untuk saat ini ya, kita kan masih sama-sama akan menantikan ya Bu, kita diberikan waktu selama 3 bulan untuk bernegosiasi terkait dengan posisi tawar. Menurut Ibu sendiri bagaimana sebetulnya posisi tawar Indonesia ya terhadap penerapan tarif yang ditetapkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat ini? Ya kita mungkin kita mempunyai sikap yang positif saja. Kita delegasi tingkat tinggi akan berangkat minggu ini ya untuk melakukan pertemuan pertama lah ya dengan pihak Amerika dan kita sudah mencatat yang menjadi keluhan-keluhan dari Amerika maupun perusahaan Amerika
yang ada di laporan USTR, NTE reportnya USTR, dan kita sudah bisa memberi berbagai jawaban, maupun kita juga tentunya akan menyampaikan apa harapan kita dari Amerika ya. Jadi tidak, mudah-mudahan tidak satu arah saja, tetapi juga yang dilakukan oleh negara lain, bukan hanya Indonesia. Kita juga menawarkan untuk membeli lebih banyak dari Amerika, karena kalau memang benar yang fokusnya adalah menurunkan defisit, bagaimana kita membantu meningkatkan ekspor dari Amerika dengan mengurangi hambatan-hambatan yang katanya mereka hadapi, dan meningkatkan import kita dari Amerika. Dan ini juga sudah sedang tengah dibahas juga. Dan jadi intinya kita ke Amerika dengan posisi positif, kita ingin berdiskusi, ingin berdialog untuk mencari solusi, menurunkan defisit antara kebelah pihak, dengan tentunya harapan bahwa solusinya tuh sama-sama menguntungkan lah ya. Baik, tapi kalau dilihat Bu, sebetulnya daya saing produk ekspor ke Amerika Serikat ya kalau dari Indonesia Bu, jika dibandingkan negara-negara lain atau mungkin jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, sebetulnya Indonesia ini seperti apa Bu? Kalau menurut saya, kalau kita lihat komposisi dari produk kita yang ke Amerika, pertama kelapa sawit ya, itu kelapa sawit tentu hanya Indonesia dan Malaysia yang memiliki, jadi harusnya bisa bersaing, dan itu tidak, bukan masuk dalam salah satu produk yang mereka menganggap bersaing dengan produksi di Amerika, dan yang ingin kan mereka kan salah satu tujuannya menerapkan tarif juga untuk mengundang kembali produksi ke Amerika. Untuk produk yang padat karya seperti furniture, sepatu, dan pakaian jadi, sebetulnya pesaing utama kita di kawasan Asia adalah Vietnam dan Tiongkok ya. Karena dari segi skala dan dari segi efisiensi dan produktivitas, itu dua negara yang memang besar. Nah, Tiongkok sekarang tentunya sudah dengan tarif yang tinggi dan tarif war yang terjadi, pasti akan ada relocation untuk atau resourcing dari negara-negara lain ya. Tapi di luar Vietnam dan Indonesia, sebetulnya mereka juga bisa ke Latin America untuk beberapa produk buat seperti Guatemala dan Honduras yang kena tarif lebih rendah, maupun Turki ya. Namun dari segi sourcing, Indonesia menurut buyers yang kita temui ya, baik yang di seperti Nike, Puma, dan juga trading companies yang melakukan sourcing di Asia, Indonesia is very preferred location karena kita masih banyak tenaga kerja yang tersedia. Nah, disinilah maka kita harus menangkap relokasi tersebut kalau untuk padat karya. Kalau untuk udang dan produk-produk perikanan, kita bersaing dengan Thailand dan Vietnam. Nah, di sini kita harus benar-benar menjaga. Sekarang banyak masalah terkait dengan kualitas ya. Biasanya dikenakan sanksi atau dianggap transshipment. Transshipment itu artinya udangnya yang tadinya dari China masuk ke Indonesia baru masuk ke Amerika. Nah, ini kita harus mencegah terjadinya tuduhan transshipment, dan juga masalah penyakit, masalah standar ya. Ini harus kita benar-benar pastikan standar dari segi kebersihan, keamanan, dan keamanan dari segi dan dari segi chemical compound yang mereka selalu ukur dalam produk-produk kita. Nah, ini perlu kita pastikan ya. Jadi cara kita memastikan kualitas dan standar itu juga menjadi penting untuk daya saing.